Perkenalkan, aku Gafil Akbari. Aku mahasiswa Politeknik di Jakarta, jurusan Administrasi Niaga, program studi Bahasa Inggris dan Komunikasi Bisnis Profesional. Ya, panjang ya. Bisa ngomong bahasa Inggris di kamera? Oh, of course I can. Gimana, apa yang perkenalkan bahasa Inggris? Boleh Kak. Myself ya. Hello everyone, my name is Gafil Akbari. I am a student of Polytechnic di Jakarta in a major English for Business Communication and Professional. Salam kenal semua. Keren banget. Oke, ini Kak. Iya, oke, siap-siap. Oke, pertanyaan pertama, tipe mahasiswa seperti apa yang menurut Kakak itu bisa berhasil masuk ke kampus ini atau jurusan? Tipe mahasiswa ke kampus ya? Bukan Kampus, jurusan ya? Kampus boleh, jurusan Kampus juga dan boleh. jurusan. Yang pasti sebenarnya karena ini Politeknik di Jakarta, biasanya Politeknik itu menerapkan sistem yang gimana ya? Ketat akan disiplin. Jadi teman-teman sebisa mungkin mempersiapkan mental teman-teman untuk bisa menjadi individu yang disiplin gitu. Karena kalau menurut aku sih kayak kepintaran aku atau kemampuan akademis itu nggak cukup sampai situ aja gitu. Kayak kita perlu melatih gimana ya, kemampuan soft skill kita dalam berkomunikasi, kemampuan kita dalam memanage diri kita sendiri gitu sih. Harus konsisten ya Kak. Iya benar banget, konsistensi. Iya, konsistensi itu penting. Benar banget. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, peluang magang apa yang pernah Kakak ambil sebagai mahasiswa atau mahasiswa sebelumnya yang Kakak ambil? Oh, masih dulu ya. Iya. Udah aku mungkin agak sedikit ceritanya kan. Boleh. Kayak bukan peluang magang sih. Kalau peluang magang pasti banyak gitu. Iya. Karena setiap kampus, setiap jurusan itu tuh kita nggak bisa terpaku dengan jurusan kita aja. Kadang magang itu tuh gimana ya? Kadang nggak linear gitu dengan jurusan kita. Banyak peluangnya. Apalagi bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis sosial kayak aku kan ya. Bispro itu tuh peluang magangnya tuh banyak karena kita bahasa Inggris dan bahasa yang universal kayak gini. Itu tuh banyak peluangnya. Kayak contohnya di public relation, habis itu di industri kreatif atau di industri yang ada hubungannya dengan sosial politik gitu. Nah, mungkin kalau untuk magang saat ini aku belum magang karena aku baru semester 2, tapi aku udah mulai apply lagi di mana-mana. Mungkin untuk saat ini belum ada yang reach out lagi. Cuman pengalaman, kalau pengalaman aku banyak kayak aku mengikuti banyak komunitas, tergabung dalam berbagai komunitas, terutama khususnya di divisi-divisi yang berhubungan dengan public relation karena ini linear dengan jurusan aku gitu, jurusan bahasa Inggris yang skala bahasanya tuh cakup banyak audiens. Lagi bahasa Inggris ini kan bahasa dunia ya, bahasa Iya, internasional. benar banget. Di setiap negara mungkin ada harus spesifik. Iya, betul. Tadi mungkin udah diwawancara sama temen aku sendiri. Iya, betul. Ya itu tuh kayak banyak teman-teman yang dari jurusan aku itu mungkin kating-kating kali ya. Ada yang magang di perusahaan kayak Netflix contohnya atau di Gramedia. Karena kan kita kan selain untuk berkomunikasi kita tuh bisa bisa kita tuh diandalkan untuk menerjemahkan. Kadang Gramedia itu kan buku terjemahannya itu kan butuh ahli kan ya. Kayak contohnya dari jurusan kita gitu. Oke, selanjut, apa saja persyaratan penerimaan mahasiswa? Persyaratan penerimaan sebenarnya kalau karena aku jalur SNBT ini beda-beda kan. Iya. Tadi udah dijawab untuk SNBP dan mandiri. Kalau di SNBT sebenarnya nggak terlalu kompleks kayak mandiri atau SNBP, cuman ya kamu harus mempersiapkan aja gitu kayak kemampuan akademis kamu, penalaran kamu, terus kayak karena SNBT ini kan pembobotan ya, jadi ya pertimbangan juga gitu kayak kamu pengen masuk jurusan apa dan apa yang harus kamu highlight gitu di poin SNBT kamu nanti. Kayak contohnya aku jurusan Bispro, ya berarti otomatis bahasa Inggris yang aku harus up gitu nilainya. Gitu sih. Kalau saya mau masuk fakultas teknik, Nah, pengetahuan kuantitatifnya harus ditingkatkan. kuantitatif, PM matematika juga kalian, ya, iya iya, PM, matematika kalian tuh harus diasah. Semangat ya teman-teman, semangat. Ya, semangat guys. Aku juga merasakan. Apa ini Kak, pertanyaan dari saya nih Kak. Gimana? Apa yang dapat dilakukan siswa dengan gelar dari program Kakak ini? Yang bisa dilakukan siswa sebenarnya yang bisa dilakukan mahasiswa Iya, ya lebih tepatnya mahasiswa. ya. Setelah mendapatkan gelar STR Lit atau Sarjana Terapan Linguistik, tadi aku udah jelasin sih kayak nggak selalu
terlalu linear, tapi anggaplah kita dapat pekerjaan yang linear, ya pasti banyak lah, karena kita jurusan sosial politikal, kayak itu pasti banyak dibutuhin di banyak industri gitu. Jadi gak secara khusus di industri kayak industri teknologi, tapi kayak semua industri pasti membutuhkan apa ya, orang-orang yang bisa berhubungan dengan audiens gitu. Dan bahasa Inggris ini kayak adalah jurusan yang potensial untuk industri untuk banyak industri gitu. Oke kak, ini pertanyaan selanjutnya kak, apa sih jurusan yang paling dituju di unit ini? Terus apakah unit ini menawarkan program yang kuat untuk itu? Oke, jurusan yang dituju, mungkin ini nggak berhubungan dengan jurusan aku, cuman kita ini punya program studi atau jurusan yang akreditasinya itu udah internasional gitu. Salah satu ya itu di sini ada teknik sipil, mungkin teman-teman tahu ya, kalau teknik sipil di Politeknik di Jakarta adalah salah satu yang terbaik di Indonesia gitu, bahkan di Asia Tenggara. Nah, tadi apa lanjutannya, kayak ada lanjutannya. Terus unit ini menawarkan program yang kuat nggak? Program yang kuat. Oke. Sebenarnya ini bukan di Univ ya, ini Politeknik. Iya, Jadi beda. Politeknik dan Univ gitu. Di kampus ini sebenarnya karena ini vokasi, jadi teman-teman tuh akan mendapatkan banyak apa ya, kesempatan untuk praktik gitu. Jadi kalau menurut aku untuk dapat ya itu sebenarnya penting banget, karena setelah kuliah kita kan pasti akan kerja ya. Tahapan selanjutnya dalam kehidupan itu adalah kerja gitu. Kalau nervous nih, kakak-kakaknya cantik-cantik ya guys ya. Aduh, makasih Jadi kak. nervous banget aku. Jadi itu guys, kayak apa ya? Karena banyak. Tadi apa sih? Sorry. Menawarkan Oh program yang iya, kuat. karena 70% kegiatan yang akan dilakukan di Politeknik ini ada praktik. Jadi kalau menurut aku itu adalah kesempatan terbaik jika kalian kuliah di Politeknik, karena itu akan linear, akan sejalan dengan apa yang kalian lakukan setelah kuliah ini. Nggak cuma teori doang, Iya susah benar. gitu ya. Iya benar banget. Bisa langsung praktik. Jadi kalau kerja, insya Allah udah. Ini ya udah ada ilmunya gitu ya, karena Iya. udah praktek. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, boleh dong kak Banget. jelasin nih sejarah singkatnya dari Politeknik Negeri Jakarta itu kak. Sejarah ya. Iya, sejarahnya. Sejarah sebenarnya teman-teman mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau Politeknik Jakarta ini lokasinya karena di UI. Kalau kalian search, dan kalian pasti kayak bertanya-tanya dong, kalau kenapa nih lokasi di UI? Karena sejarahnya dulu PNJ ini merupakan bagian dari UI teman-teman. Di tahun 1982 PNJ itu berdiri dengan nama Fakultas Teknik Non Gelar UI. Nah, tahun 1998 karena saat itu tuh pemerintah Kementerian Pendidikan saat itu tuh mengeluarkan undang-undang Permendikbud yang melarang Politeknik itu bergabung menjadi satu instansi dengan universitas. Akhirnya berpisah lah gitu. Jadi terbentuklah Politeknik di Jakarta. Tapi sekarang sih kayak udah ada peraturan baru lagi, makanya sekarang di universitas itu ada yang namanya vokasi kan ya. Jadi entahlah, kayak mungkin PNJ nggak mau gabung lagi karena udah ada direktoratnya sendiri gitu. Jadi itulah sejarah singkat PNJ ya. Dulu merupakan bagian dari UI dan insya Allah udah terjamin gitu. Apa ya, kualitas pendidikan, kualitas fasilitas-fasilitasnya gitu. Oke, sebelum kita tutup nih, ada yang kakak ingin sampaikan nggak? Pesan untuk kelas 12 nih kan yang sedang berjuang di SNBP, SNBT. Ini aku harus balik ke sini ya. Ya, sebenarnya gak usah nervous guys ya, karena kalau menurut aku santai, chill aja gitu. Kayak santai adalah salah satu skill yang kalian perlukan untuk bisa menjalani setiap tahapan dalam kehidupan kalian gitu. Karena kalau menurut aku usaha atau tindakan yang kita lakukan itu adalah hal yang bisa kita kontrol sekarang. Masalah hasil, kayak misalkan nanti teman-teman dapat nilai berapa, teman-teman bakal lolos atau enggak, itu di luar kontrol kalian. Jadi yang bisa kalian kontrol adalah usaha kalian sekarang dan apa yang akan kalian kerjakan nantinya gitu. Jadi planningin aja. Kalau di planning itu adalah hal yang paling bagus gitu. Kayak planning itu perlu banget. Tapi kayak kalian nggak perlu khawatir masalah hasil, karena hasil itu namanya hasil pasti 50-50, pasti 50%, 50%. Gak mungkin kalian 100% menang, gak mungkin kalian 100% gagal gitu. Jadi ya santai aja, cuman tetap pakai planning, pakai usaha semaksimal mungkin.
Ya, dan jangan lupa doa ya. Iya, paham. Paham. Oke. Kayaknya segitu dulu ya Ranza hari ini. Iya. Makasih banyak ya Kak. Iya, makasih. Udah waktunya. Semangat teman-teman semua yang mau kuliah. Saya pasti lewat ini kok. Amin. Dadah. Ya, assalamualaikum guys.